Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan aplikasi ukmreog.solusi17.com. Jadi apa yang akan kita diskusikan atau kita bahas pada kali ini, yaitu ketika konsumen membuka aplikasi ini dan kemudian memilih misalkan pecut saman demand umpamanya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di dalam program itu nanti kita akan bahas di dalam video ini. Baik, kita kembali ke awal. Jadi ketika konsumen menuliskan atau mengakses URL ukmreog.solusi17.com, ini sebenarnya yang pertama kali diakses oleh program adalah halaman main. Nah, baik, saya sudah menyiapkan blok diagram, bukan blok diagram ya, apa namanya, alur program. Jadi apa yang terjadi? Jadi ketika pertama kali konsumen mengklik URL ukmreog.solusi17.com ini, maka yang diakses pertama kali adalah halaman main ya. Halaman main ini. Sebagai info, aplikasi kita ini menggunakan framework Codex Kniter 3 ya. Nah, di dalam Codex Kniter 3 ini mungkin sudah banyak literatur yang ada di buku maupun di internet bahwasanya sebuah framework Codex Kniter itu membagi sebuah program besar itu menjadi tiga bagian ya, yaitu yang namanya bagian controller, kemudian bagian view, dan bagian model. Nah, ketiga bagian ini selalu berhubungan di dalam menampilkan apa yang klien atau pengguna lihat di desktop. Itu sebenarnya dia melibatkan tiga bagian utama ini. Nah, bagian controller ini selalu atau bagian yang menangani sebuah logika gitu, logika pemrograman yang berisi kemungkinan seperti if then else dan sebagainya, kemudian perulangan, kemudian menetapkan atau menentukan parameter-parameter, itu semuanya dilakukan di controller. Kemudian di view itu dia lebih menekankan pada tampilan, sehingga di view ini dia mengeksekusi parameter-parameter yang dikirim dari controller ya. Dari di view ini karena berhubungan dengan tampilan, lebih banyak atau lebih dominan menggunakan bahasa bukan bahasa ya, istilahnya HTML ya. Sedangkan di controller dan model itu lebih banyak ke PHP ya. Oke. Kemudian jika di dalam menampilkan tampilan di desktop itu melibatkan database, maka database ini akan ditangani oleh blok atau program yang namanya model ya, namanya model. Nah, tentunya karena berhubungan dengan database, model ini pasti berhubungan dengan tabel-tabel yang ada di dalam database. Oke, kita kembali ke yang pertama. Ketika pertama kali konsumen mengklik URL ini, maka yang diakses pertama kali adalah controller main ya, controller main, kemudian functionnya adalah index. Nah, filenya adalah file main.php. Kemudian di dalam main.php ini, function index ini tidak menampilkan secara langsung ke desktop, melainkan dia membutuhkan program yang ada di folder atau bagian view. Apa yang dilakukan atau apa yang dipanggil oleh controller main ini, yaitu view dengan nama content.php. Ini ada di mana? Ini adanya di block view, kemudian ada di template ya, kemudian ada di file yang namanya content.php. Kemudian karena di dalam main ini kita melibatkan produk-produk, melibatkan gambar-gambar untuk produk maupun data produk maupun kemudian iklan dan sebagainya, maka dia membutuhkan
data-data yang tersimpan di database yang berada di tabel-tabel. Oleh karena itu di dalam tampilan pertama ini main membutuhkan model dengan nama model.app ya, model.app. Nah, model.app ini menangani distribusi data-data dari tabel-tabel ya. Tabel yang di dalam tampilan pertama ini, tabel yang terlibat adalah tabel RB produk, kemudian tabel RB kategori ya. Nah, ini di dalam file adanya di mana? Coba saya akan supaya ada gambaran. Nah, pertama kali adalah yang diakses adalah min ya. Min ini adanya di controller ya. Ini namanya controller. Ada di subfolder controller, adanya di file min. Nah, di dalam file min ini kita bisa lihat bahwasanya di controller min ini mendefinisikan parameter-parameter ya. Salah satunya kita lihat, coba di sini ada parameter untuk IK1 atau iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4, dan kemudian ada mendefinisikan parameter untuk variabel kategori. Nah, di dalam iklan 1, 2, 3, 4 ini melibatkan gambar-gambar yang ada di gambar iklan ya, iklan atas gitu. Nah, bisa dilihat di sini juga bahwasanya di dalam kontrol min ini dia melibatkan model ya, ini ya, ada model namanya model, ini nama filenya ya, nama file model, filenya adalah model atau nama kelasnya adalah model app. Kemudian di dalam model app ini ada function yang namanya view where ordering limit ya. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengakses model application model app ini. Di antaranya adalah ini adalah parameter tabelnya ya, tabel iklan atas. Kemudian ini tabel where-nya atau kondisionalnya, pengkondisiannya, di mana username-nya adalah default, kemudian ID-nya adalah ID dari iklan atas, kemudian ini pensortirannya ascending atau descending, kemudian ini adalah jumlahnya yang akan ditampilkan, dan seterusnya. Ini ada iklan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terpenting di sini adalah pendefinisian untuk data kategori. Sebenarnya kategori ini adalah variabel yang ya terserah saja sih namanya, namanya juga variabel apa saja ya kita definisikan, yang penting mudah diingat. Nah, di dalam variabel kategori ini menyimpan data-data yang berupa data-data yang ada di tabel RB produk tadi, di mana dalam RB produk itu ada ID kategori produk, ada kemudian ID produk dan sebagainya. Nah, ini gambar-gambar ini nanti akan dibawa ke view ya, akan dilempar atau di parameternya akan dilempar ke view content. Nah, ini namanya view-nya. Nama file view-nya adalah konten yang berada di template. Kemudian dengan membawa data variabel data itu mana ya? Ini tadi yang didefinisikan ini tadi gitu. Oke, setelah ini selesai, maka kita kembali ya. Ini kita lihat coba di model itu seperti apa kurang lebih tadi bentuknya. Model app ini seperti apa? Model app itu adalah ini ya. Model app itu ini adanya di folder model ya. Ada di folder model, ada di file model app. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, tadi kalau kita lihat di dalam min itu ada parameter yang didefinisikan, yaitu ini adalah aplikasinya, kemudian ini adalah functionnya, kemudian ini adalah parameternya ya, ini parameternya. Nah, parameternya adalah salah satunya ini adalah nama tabelnya dan seterusnya ya. Kita lihat sekarang di model ya. Di model ini adalah kelasnya dari model app atau nama filenya adalah model app, kemudian functionnya adalah function view where ordering limit, di mana parameternya adalah ada tabel, ada data, ada ordernya, kemudian dari baris ke berapa, sebanyak berapa baris dan seterusnya. Ini ya, kemudian di sini dia akan menampilkan dari tabel. Nah, ini tabel ya, ini tabel ya.
tabel ini, variabel tabel ini didapat dari mana? Didapat dari min tadi, yaitu iklan atas ya, tabel iklan atas ini. Oke. Kemudian ditampilkan seluruh isi tabel yang memenuhi syarat ini. Oke. Kemudian tadi di dalam min tadi juga mengakses konten ya, konten. Konten ini adalah sebuah file untuk view. File untuk view, kita lihat juga isinya adalah ini. Nah, ini adanya di view ya, di view. Kemudian di PHP 3 itu adalah template apa ya, template untuk tampilan lah ya, untuk template tampilan. Oke. Nah, ini ada di content.php. Isinya apa? Di sini salah satunya adalah menampilkan iklan, gitu kan? Ini kan. Nah, dia dapat menampilkan iklan, kemudian ada apa di dalam iklan tadi ada, jika kita klik dia larinya kemana, semuanya ada di sini. Nah, ini di sini kita lihat ada variabel IK1, IK2, IK3 dan seterusnya. Ini didapat dari parameter yang sudah didefinisikan di min tadi. Kemudian ini tampilan iklan, kemudian yang terpenting di sini adalah menampilkan produk ya. Kita lihat ini menampilkan produknya. For each kategori result array as $cut. Nah, di $cut ini adalah untuk menampilkan data yang berupa array ya, yang berasal dari database. Oke, dan kemudian di sini ada beberapa tombol dan seterusnya ya. Ini ada tombol untuk berikutnya ya. Nah, ini nggak salah ini berhubungan dengan berita ini ya. Ini berita. Nah, ini berhubungan dengan berita-berita. Ini blog inilah yang menangani berita-berita ini ya, menangani berita dan seterusnya. Ini adalah tampilan dari ini. Oke, kita selesai untuk blok yang min-nya. Itu kita selesai untuk blok yang min. Sekarang bagaimana yang terjadi jika pecut sama demand ini, misalnya kita ambil salah satu produk lah ya, kita klik di sini, apa yang terjadi? Nah, ini di dalam blok diagram ini, setelah ini tadi 3 bagian ini menampilkan halaman utama. Kemudian jika diklik produk, ini adalah actionnya, ini adalah klik produk. Apa yang dilakukan? Dia akan melanjutkan program untuk memanggil ini controller berikutnya, namanya controller produk ya, controller produk. Nama filenya product.php, kemudian nama functionnya adalah function detail ya. Nah, sama dengan yang di atas. Begitu kita sudah klik di produk detail ini sebuah controller, dia tidak bisa menampilkan tampilan secara langsung ke desktop, tetapi dia membutuhkan sebuah view yang berada di ya, ini adalah path-nya ya, path-nya. Jadi halaman atau file view-nya itu berada di template, kemudian di folder reseller, kemudian nama filenya adalah viewproductdetail.php. Oke, kemudian di dalam produk detail ini juga melibatkan nama produk, nama kategori, nama reseller dan sebagainya, maka dia juga dibantu oleh file yang namanya model app ya. Model app itu adalah model ya. Ini kan kita lihat juga sama dengan di atasnya, ada controller, ada view dan ada model. Nah, di dalam model app ini dalam hal ini dia mengakses atau berhubungan dengan tabel apa saja, yaitu berhubungan dengan tabel produk, tabel kategori dan tabel reseller. Sekarang kita lihat di tampilannya ini, kita sudah ketahuan ya, di sini ada yang berhubungan dengan produk, ini ada gambarnya, ada ya apa namanya ini, ada detail program, detail produk, juga ada deskripsi dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada detail dari pelapak ya, oleh karena itu, atau reseller ya kayak istilahnya di program pelapak itu. Nah, makanya di sini juga ya, yang terlibat adalah tabel produk, tabel kategori dan tabel reseller tuh. Nah, setelah ini terjadi, oke, maka kemudian kita klik
beli. Ya, sebenarnya di sini juga kita bisa chat dengan pelapak sebagainya, ini fasilitasnya ya. Kita lihat misalkan lihat profil misalnya sebagainya, ini adalah profilnya pelapak dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada bisa chat dengan pelapak misalkan, itu misalkan kita chat dengan pelapak, kita buka seperti ini, nah maka dia langsung menuju ke WA ke pelapaknya seperti itu. Nah, tapi kita tidak fokus di sana karena kita hanya fokus di alur yang terjadi. Ini nanti akan dijelaskan pada video yang lain, yaitu yang menerangkan bagaimana tata cara kita berbelanja di aplikasi ini ya, sebagai pembeli bukan sebagai programmer atau yang di depan layar ya, bukan yang di belakang layar. Ini akan kita jelaskan di video yang lain. Oke. Nah, sekarang ketika sudah selesai seperti ini, kita lihat di sini. Nah, setelah ini sudah dieksekusi ketiga blok ini, yaitu controller view dan model ini, maka action dari pembeli adalah ngeklik beli sekarang ya. Kita klik beli sekarang. Kita klik beli sekarang. Oke. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini adalah kita bisa lihat di sini apa aja yang ditampilkan. Setelah klik beli sekarang, maka yang ditampilkan adalah controller member, kemudian fungsinya adalah keranjang, nama filenya adalah member.php. Oke. Kemudian view-nya apa yang ditampilkan, apa yang membantu untuk menampilkan adalah view-nya adalah view keranjang.php. Nah, ini berada di template, reseller, kemudian member. Nah, model yang digunakan adalah model app. Kemudian tabel yang berhubungan adalah tabel RP produk, RP reseller, dan RP penjualan detail. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di programnya di mana saja ini kita lihat ya. Member keranjang kita lihat ya, di member keranjang kita lihat. Coba kita lihat. Kita ketik aja di sini keranjang. Ya. Ini dia. Reseller keranjang, reseller member keranjang. Gini. Oke. Sinilah. Ini adalah programnya yang ada di keranjang. Ini adalah program yang di dalamnya ya. Ini kita lihat dari atas apa aja nih yang kita bisa lihat. Oke, seperti ini. Apa yang biasa saya sampaikan di sini? Ya, pokoknya ini adalah tampilan ini ya. Ini adalah tampilan ini. Tampilan ini berada di sini programnya. Ya. Nah, di sini karena juga ada, kita lihat di sini ada yang menampilkan parameter total berat, kemudian ada menampilkan harga jual dan diskon dan sebagainya, ada di sini semua. Kemudian adalah pokoknya di sini ada parameter-parameter yang ditampilkan di dalam ini, di dalam gambar ini atau tampilan yang ini. Oke, ini sudah selesai di sini. Jadi ketika sudah diklik beli sekarang, nah kemudian dibawa ke halaman ini. Kemudian apa yang dilakukan sekarang ketika sudah berada di halaman ini, ketika kita mau lanjut belanja ya silakan, atau kalau selesai belanja maka ini yang akan diklik ya. Lanjut belanja, ini akan kembali mengulang ke awal dengan menambahkan. Kalau kita klik lagi di sini nanti akan nambah lagi di sini barangnya ya. Kemudian kita klik selesai belanja ya, kita klik selesai belanja. Nah, di sini minta akun ya, minta akun beli ya. Tapi kita nanti coba di apa namanya, kita sudah mendaftarkan satu user untuk pembeli ya. Nanti bagaimana cara mendaftar menjadi pembeli akan saya bahas di video yang lain. Tadi kita sudah menyiapkan pembeli 10, kemudian masukkan passwordnya. Sorry. Pembeli
Oke, kemudian kita login. Nah, maka akan dibawa ke halaman ini, akan dibawa ke halaman home-nya dari pembeli. Ini di sini dilihat di mana nih. Nah, ketika sudah ini ya, kita lihat dan dibawa ke sini, tadi kembali ke status transaksi ya. Transaksi ini kita sudah banyak sekali transaksinya tadi. Kita lihat di keranjang aja dulu. Di keranjang, nah ini yang tadi yang terakhir, yang keranjang tadi. Maka di sini ada pemilihan kurir. Nah, kemudian kita cek juga ininya. Nah, di sini ada tombol lakukan pembayaran. Oke. Nah, di sini lakukan pembayaran. Jadi setelah ini ditampilkan, keranjangnya ditampilkan, kemudian dilakukan klik lakukan pembayaran. Nah, maka apa yang terjadi? Apa yang setelah ini terjadi? Ya, kita lihat ya. Setelah ini kemudian kita klik lakukan pembayaran, apa yang terjadi? Maka Anda akan dibawa ke, sebentar agak lama. Nah, oke, akan dibawa ke halaman ini. Akan ada di halaman ini tadi sudah buat nyoba-nyoba beberapa transaksi sudah dilakukan. Oke. Nah, maka setelah ini ketika dilakukan pembayaran, maka yang ditampilkan adalah controller dari selesai belanja gitu. Berada di member.php. Kemudian model yang dilakukan adalah model app, kemudian tabel database yang terlibat adalah RP identitas, RP penjualan, RP reseller, RP rekening, RP penjualan detail, dan seterusnya. Di sana ada. Ini untuk alur cerita ya, alur cerita. Ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian yang dilakukan oleh pembeli adalah mengkonfirmasi ini ya. Mengkonfirmasi itu kita lihat ya, mengkonfirmasi itu dia diminta data-data seperti ini. Invoice-nya sudah terisi otomatis, dan total harga juga sudah terisi otomatis. Ini rekening yang kita daftarkan sebagai reseller di sini nanti ada. Kemudian kita kirimkan, sebelumnya kita memilih file yang misalkan file dari struk yang kita kirim, kita dapatkan dari mesin ATM atau dari teller bank. Misalkan ini kita open, kemudian kita kirimkan. Sampai di sini mungkin untuk proses belanjanya sudah selesai. Dan ini detail cara untuk belanja ini nanti akan dijelaskan di video terpisah, karena ini lebih ke konsumen nanti. Nah, sudah selesai di sini alurnya. Jadi saya ulang dari atas. Pertama kali yang diakses adalah main. Kemudian setelah main, kemudian kita klik produk, maka akan mengakses produk detail. Kemudian setelah produk detail dibuka, kemudian customer akan klik beli sekarang, maka akan dibawa ke member keranjang ya. Keranjang, setelah keranjangnya ditampilkan, maka yang diklik selanjutnya adalah lakukan pembayaran. Dan kemudian terakhir setelah dilakukan pembayaran, maka akan mengakses controller member.php function selesai belanja. Kira-kira untuk yang video ini mungkin terlalu panjang, nanti akan disambung di video berikutnya tentang alur untuk daftar sebagai pembeli maupun daftar sebagai penjual atau reseller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.